Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif di Sekolah oleh Eri Insan Firdaus, CGP Angkatan 11 dari SDN 3 Mekarjaya, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Terima kasih Ibu dan Bapak Fasilitator dan PP Hebat yang selalu membimbing kami. Fasilitator Ibu Helsi Elselia MPD dan pengajar praktik Bapak Victor Putra Perlin MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk acara diseminasi yang akan disampaikan oleh pemateri nanti. Sholawat serta salam mari kita panjatkan ke Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Mekarjaya, yang terhormat Bapak pemateri, dan yang terhormat pada rekan-rekan guru sekalian. Pada kesempatan ini, pagi ini kita akan mengadakan acara diseminasi. Yang pertama akan ada sambutan dari Ibu Kepala. Untuk Ibu Kepala saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam rangka diseminasi calon guru di SDN 3 Mekarjaya. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ibu moderator yang saya hormati, Pak Eri yang saya hormati, juga para dewan guru yang saya hormati. Dalam kesempatan ini saya di sini sebagai kepala sekolah sangat merasa bersyukur dengan adanya CGP dalam proses, juga ada CGP yang sudah alhamdulillah, karena dengan adanya CGP ini mudah-mudahan di SDN 3 Mekarjaya ini khususnya kan proses pembelajaran, mutu pembelajaran dan sebagainya lebih meningkat. Karena di diseminasi ini, maksud diseminasi budaya positif di sini yaitu menyebarluaskan guideline gagasan, inovasi dalam pembelajaran, dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, terutama ini inovasi dalam pembelajaran, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang biasanya tidak dilakukan karena pembaharuan. Nah, besar harapan kami di sini sebagai pimpinan SDN 3 Mekarjaya ada perubahan-perubahan, terutama dalam mengajar keterlibatan selanjutnya, ya, lalu pembelajaran yang berbasis pada permainan komunikasinya, lalu belajar sambil bermain dalam kurikulum mereka. Ya, juga dalam pembelajaran di kurikulum mereka terutama berpihak pada siswa. Jadi yang menerapkan praktik seperti itu bukan CGP saja atau ibu guru yang sudah lulus GP, tapi disebarluaskan minimal di SD ini pembelajaran seperti itu. Nah, oleh karena itu di sini ibu sekali lagi merasa bersyukur
berharap jangan Pak Eri dan Beresu saja, semua ikut dalam CGP karena sekarang tidak terbatas dengan usia. Kalau dulu kan usia dibatas 50 tahun, sekarang tidak. Sekarang ada CGP angkatan 12. Karena selain untuk meningkatkan karir juga kita menambah wawasan dan ilmu yang dampaknya pada anaknya. Itu kata Pak Eri yang sering ya. Alhamdulillah ya. Tetapi dengan syarat anak berjalan belajar ya. Ibu bapak guru CGP juga di sini berjalan untuk menyebar wawasan inovasi dan desa. Tapi tidak dengan jalan publikasi seperti ini saja dia bisa melalui untuk menyebar wawasan tentang gagasan-gagasan dan inovasi baru. Rupanya dari sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya. Mudah-mudahan pada kegiatan ini kita diberikan keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga praktik baik yang akan disampaikan oleh Bapak Eri itu bisa bermanfaat, bisa menjadi acuan untuk kita untuk lebih baik lagi. Nah, dalam diskusi ini ada 2 termin yang akan dilaksanakan. Yang pertama, penjelasan disementasi budaya positif oleh pemateri. Yang kedua, ada termin sesi tanya jawab. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan baik. Dan untuk sesi pertama, saya berikan kepada pemateri Bapak Eri Ihsan Firdaus, SPD. Saya persilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan staf yang saya hormati, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan hari ini, hari yang sangat berbahagia bagi saya dan umumnya bagi rekan-rekan semua. Alhamdulillah saya bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan tugas yang untuk CGP dan merambah ke berbagi ilmu. Ada pengimbasan buat rekan-rekan CGP. Tidak lupa salawat dan salam marilah kita serahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umat yang taat pada ajarannya, dan semoga kita mendapatkan syafaatul husna di yaumil jazaa besar. Amin. Bapak Ibu, izinkan saya berdiri untuk materi diseminasi budaya positif. Dari tak kenal maka kenalan biar lebih akrab. Alhamdulillah, saya Eri Ihsan Firdaus, CGP Angkatan 11, setelah berjuang dari Angkatan ke-7 dan berhasil di Angkatan 11. Mungkin Allah takdirkan betul hobi saya dulu main bola, striker, dan biasanya nomor punggungnya 11. Alhamdulillah di CGP juga jadi Angkatan 11. Kemudian di sini dalam diseminasi ini ada pengimbasan panggung ya. Ini harus ada pengimbasan. Nah, dalam kaitannya dengan budaya positif ini ada 7 bagian yang harus saya jelaskan, harus saya imbaskan
harus saya berbagi dengan Bapak Ibu guru hebat juga, ya. Untuk apa? Untuk pengembangan kualitas sekolah kita. Ini yang pertama, ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, ada disiplin positif dan nilai kebajikan. Kemudian teori motivasi. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol. Keenam, segitiga restitusi. Dan ketujuh, keyakinan kelas. Nah, Bapak, kita mulai dari memaknai budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, banyak kebiasaan yang nantinya dapat kita terapkan di sekolah-sekolah kita. Beragam kelemahan, beragam kekurangan dari sekolah kita bisa tumbuhkan dengan budaya positif sekolah. Supaya apa? Supaya peningkatan kualitas dan karakter peserta didik atau murid-murid kita, ya, supaya lebih baik. Itu diadakannya budaya positif. Nah, ini yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nih, saya mengambil dua pengertian saja dulu sebagai dasar kita memahami paradigma, ya. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa paradigma itu model dalam teori ilmu pengetahuan. Kemudian paradigma menurut Thomas Kuhn, suatu pendekatan investigasi suatu objek atau titik awal mengungkapkan sudut pandang, formulasi suatu teori, mendesain pertanyaan atau refleksi sederhana. Nah, ini perubahan paradigma. Lalu paradigma seperti apa dalam pendidikan kita? Nah, kita kembali lagi, bukan berarti kita kembali ke masa lalu, tapi perhatikan, ya, modern itu kekinian, mutakhir, tapi luar biasanya nih, bahwa pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menulis filosofi pendidikan Indonesia. Pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup dan tumbuhnya anak-anak. Anak-anak terus berkembang, ya, sesuai dengan apa yang mereka miliki dalam dirinya. Ada kodratnya. Kenapa paradigmanya itu sampai sekarang? Sebab dalam filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa tuntunan itu harus mengikuti perkembangan alam atau zaman, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kembali lagi saya sering mengutarakan bahwa kita yang harus masuk ke dunia anak-anak kita, bukan anak-anak yang dipaksa masuk ke dunia kita sesuai dengan keinginan kita. Tidak, sebab tuntunan itu merupakan bimbingan kita, ya, dengan menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya terus terang saja, dari dulu saya berpikir bahwa anak itu harus mengikuti saya, ya. Ternyata dalam tuntunan itu kita harus membimbing anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin kita dididik oleh guru-guru kita zaman dulu karena sesuai dengan alam dan zamannya. Tapi kalau pola kita diterapkan ke anak-anak sekarang, itu akan jelas berbeda, ya. Saya tanya Bu Sri saja, Bu Sri waktu duduk di bangku SD sudah mengenal HP? Belum. Tapi lihat anak-anak kita sekarang, ya, balita saja mereka sudah bisa melihat tayangan YouTube, ya. Nah itu, makanya bagaimana cara kita menyesuaikan dengan kondisi alam kita dan kondisi zaman yang terus berkembang. Kemudian pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Anak-anak kita kemarin
dalam kegiatan komunitas KKG disebutkannya bahwa ibarat kita ingin mendapatkan hasil dari tanaman yang kita tanam, ya, dengan hasil yang baik. Kita menanam padi, jangan harap kita mendapatkan atau menghasilkan atau panen jagung, pasti padi. Di kita menanam cabai, pasti cabai yang akan kita panen. Untuk itu, bagaimana caranya anak didik kita didik sebaik mungkin sesuai dengan kodratnya, agar mereka menjadi memiliki karakter yang hebat, memiliki kualitas yang luar biasa. Dengan cara apa? Kalau dibandingkan dengan benih ini, maka kita akan berupaya bagaimana pada saat kita menanam tanaman yang kita tanam agar hasilnya baik. Lihat kondisi tanahnya, bagaimana kadar untuk memupuk, yang memberikan pupuk. Kalaupun ada hama, kalaupun ada penyakit, bagaimana caranya kita memberikan obat yang tepat untuk tanaman yang kita tanam. Nah, mungkin hal itu dibandingkan dengan saat kita mendidik anak didik kita. Bagaimana strateginya, bagaimana kita pendekatannya, bagaimana kita membuat mereka nyaman. Karena pada dasarnya kebahagiaan mereka di sekolah itu mendapatkan ilmu dengan cara yang menyenangkan. Bukan Bu? Paham sampai sana? Kita lanjutkan. Nah, perubahan paradigma juga dulu kita kan mengenal stimulus respon. Bahkan dulu saya waktu mengajar, ini saya pegang. Ternyata kita mengalami perubahan ke teori kontrol. Kalau dulu realitas atau kebutuhan kita menganggap kepada siswa itu sama. Ternyata kebutuhan yang nyatanya itu berbeda. Ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, dalam teori kontrol semua orang melihat gambaran yang berbeda. Kita bisa lihat di anak didik kita. Saat masuk, mereka selesai berdoa muncul beragam anak yang seperti apa. Kan? Ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Ternyata kita menggiring anak, kesadaran anak, pemahaman anak dalam pendidikan itu akan berbeda. Ya. Kalau kita memperlakukan sama, itu mungkin jelas akan bertolak belakang. Ya. Tindakan anggaplah saja seperti ini. Tatkala kita ada dua, misalkan ini sebangku, perlakuan yang kita berikan ke anak yang sebangku sama ini belum tentu sama. Mungkin, mohon maaf, misalkan Bu Yisma harus diperlakukan dengan cara-cara yang lebih lembut. Ya, kalau Bu Lisna cukup dengan lembut saja. Kalau Bu Yisma harus lebih bisa perlakuannya. Dan itu sebagai bagaimana cara kita mengarahkan kontrol mereka. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tatkala anak didik kita beri pengarahan, ternyata mereka masih belum sesuai dengan apa yang kita kehendaki, maka ada hal lain lagi yang berdampak justru ke depannya itu lebih berbahaya. Contoh memberikan hukuman. Itu bisa harus seperti ini dia kalau enggak, ternyata justru kita harus ada pendekatan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Saya sangat senang barusan saja yang terjadi, Bapak Ibu memanggil anak kemudian berbicara kepada anak itu sebagai bentuk kolaborasi dan mencari kesepakatan apa yang sebenarnya kita inginkan. Nah, tanpa kita sadari hal-hal ini telah kita lakukan. Ini sebagai penyegaran sekaligus berbagi gagasan. Kemudian yang terakhir, model berpikir menangkal. Guru yang menang, karena anak harus
mengikuti kemauan kita. Itu prinsip menang kalah. Tapi nantinya dalam teori kontrol model berpikir menang-menang. Anak bahagia karena bisa berubah, kita bahagia karena bisa mengarahkan anak didik kita. Nah, itu jelas model berpikir menang-menang. Kita lanjutkan, ini yang keduanya tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Di sini ada disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman, dan hukum. Itu disiplin positif. Ya, saya pernah melakukan hal seperti ini, kita ubah. Saya pernah melakukan, kalau anak bisa saya kasih reward, saya kasih hadiah. Ternyata itu nanti kita akan tahu dampaknya seperti apa. Kemudian ancaman, awas kalau kalian tidak menurut ke bapak, nah itu akan membekas dalam diri anak. Hilangkan ancaman, hukuman jelas, pusat atau gimana perlakuan buruknya. Ternyata itu akan mendatangkan hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Ya, makanya disiplin positif, terhindar dari sokongan, ancaman, dan hukuman. Kemudian nilai kebajikan. Saya di sini cantumkan nilai kebajikan universal yang menyeluruh, di mana seluruh dunia juga mengakui. Tapi alhamdulillah kita sudah memiliki profil pelajar Pancasila itu sebagai nilai kebajikan. Ya. Nilai kebajikan universal ini adalah prinsip-prinsip moral yang dianggap sebagai paduan perilaku yang baik dan benar oleh banyak budaya dan agama di seluruh dunia. Misalnya kejujuran, ya, kemudian saling menghormati keadilan. Saya masih mengingat waktu itu kedatangan tamu dari Korea. Mereka betul-betul menghormati ke semua orang, baik yang mereka baru kenal, tapi ada lebihnya nih untuk orang-orang Korea. Hampir saya katakan semua, tak kalau bertemu dengan tamu mereka hormat. Tapi tak kalah saya beritahu bahwa dia berprofesi sebagai guru dan saya pun guru, justru penghormatannya itu lebih. Berarti di sana ditanamkan juga saling menghormati. Di kita kan sama. Apalagi budaya orang Timur, orang Indonesia, orang Timur terkenal dengan cara menghormati tamu. Ke tetangga baik, ke tamu yang datang luar biasa sambutannya. Nah, ini merupakan nilai kebajikan, ya. Nah, kemudian yang ketiga, teori motivasi. Bapak Ibu bisa lihat ada teori motivasi. Di sini ada pengertian. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu motivasi, ya. Saya termotivasi untuk misalkan menyebarkan, menularkan ilmu. Itu ada motivasi dalam diri dulu. Nah, perhatikan, menurut Gosser, ini seorang guru dan dosen dari Kanada, ya, yang telah melakukan riset yang luar biasa. Ternyata motivasi perilaku manusia itu ada 3, dan tanpa kita sadari ketiga ini sering pernah kita lakukan. Ini motivasi yang pertama. Motivasi perilaku manusia yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini eksternal, di luar, ya. Anak kita tekankan ke anak. Anak
disiapkan. Kenapa? Karena dia menghindari ketidaknyamanan seandainya anak seperti itu. Ada ya sebagian yang seperti itu, ketidaknyamanan. Kenapa? Karena takut ditegur, takut dihukum. Kalau mereka telat, misalnya berbaris, nanti ditegur. Itu berarti untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari diri orang lain. Terkadang anak melakukan sesuatu hal didorong karena saya nanti mendapatkan imbalan dari bapak atau ibu guru. Nah, itu sebenarnya bentuk motivasi perilaku manusia secara eksternal, pengaruh dari luar. Ya. Wajar itu dilakukan, wajar. Tapi kemana arahnya? Nah, ini Bu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai mereka percaya. Kalau di agama kita jelas kan, niatkan dulu, gitu. Niatkan dulu dalam diri kita hal-hal yang baik, tertanam hal-hal yang baik. Nah, unsur dari dalam inilah yang nantinya kita arahkan ke murid-murid kita. Mereka tidak akan merasa terpaksa, mereka tidak akan merasa takut karena adanya hukuman. Mereka tidak mengharapkan sebuah imbalan atau penghargaan, tapi sadar dalam dirinya. Muncul kesadaran dalam diri. Makanya motivasi perilaku manusia yang ketiga ini merupakan unsur yang muncul secara intrinsik dari dalam diri. Ya. Terbentuk pada kebiasaan. Saya sengaja memberikan gambar ini anak yang sedang salah, ya, untuk menurunkan kesadaran. Kadang saat kita berjalan saja, tiba-tiba kan anak datang menghampiri kita, kemudian memberikan salam. Itu kan munculnya dari dalam dirinya. Walaupun anak-anak kita yang lain tidak melakukan hal seperti itu, ya. Tapi ada, bahkan banyak saya lihat. Saya saja jalan waktu istirahat, anak-anak lari bersama. Itu berarti muncul dan tumbuh sifat atau sikap positif dalam dirinya. Nah, untuk itu nanti kita di kelas bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran dalam diri. Ya, ada niat yang baik dalam diri setiap anak. Karena anak adalah investasi dan mutiara-mutiara berharga. Waktu setelah teori motivasi. Nah, ini hubungannya. Nanti terus berhubungan ke 7 komponen tadi. Berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, saya sengaja anak yang mengacungkan tangan, kemudian anak yang waktu pramuka dia ingin bergaya bebas. Ya, mereka punya gayanya bebas, saya mau seperti ini. Kemudian ada siswa yang mengacungkan tangan, mulai berani. Ya, ini karena apa? Tidak terlepas dari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kita pun sama kan, butuh kesenangan. Betul? Betul? Makanya ibu kepala kita alhamdulillah saat anak-anak udah jenuh nih, guru-guru kelihatan jenuh, ayo berangkat. Ada yang nyanyinya, ada yang naik rakit, itu guru-gurunya kan. Guru-gurunya pun manusia kan, betul? Butuh kesenangan. Terakhir ditutup dengan makan, sampai di rumah tidur, pulas tidur. Ya, karena apa? Hatinya sudah senang, bahagia lahir dan batin. Ya. Nah, terakhir adanya yang kelima itu penguasaan. Ya. Di sebelumnya Bu, gak apa-apa ya, speaking dulu sambil mengenal
karena tadi berhubungannya saya mengatakan profil pelajar Pancasila. Kita bukan ke profilnya, kita ke lambangnya, ya. Nah, saya minta kalau saya nanti menyebutkan lambang Pancasila, kalau saya seperti itu, nanti Bapak Ibu bisa berdiri, kemudian seperti ini. Sambil tepuk tangan, ini ada setengahnya lagi soalnya ya. Misalkan seperti ini. Lambang Pancasila. Yang pertama lambangnya apa? Bintang, rantai. Terus yang ketiga? Beringin. Pohon beringin, kepala banteng, padidan kapas. Ya, gitu ya. Ya. Oh, sekali lagi. Perhatikan. Lambang Pancasila. Bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padidan kapas. Kapasnya yang depannya. Mohon maaf. Sambil berdiri, ya sambil berdiri. Supaya kita mengenal lambang, memudahkan ke anak itu memudahkan ke anak. Oh iya. Siap, Ibu moderator berdiri supaya terlihat segar ya. Oke, kita mulai ya. Krok-kroknya bersama ya. Jangan krok-krok, jangan krok-krok. Nah gitu. Siap. Lambang Pancasila. Nah, sekali lagi yang kompak yang nyari. Bapak minta suaranya yang nyari. Percaya diri aja. Salah hal yang biasa, ya. Siap ya. Nah, itu kan kita anak-anak seperti itu ya. Tapi Bapak tidak akan memberikan contoh. Kalian ingat baik-baik, kemudian kalian terapkan supaya kalian lebih ya. Ingat bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padidan kapas gitu ya. Siap ya. Lambang Pancasila. Bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padidan kapas. Tepuk tangan untuk semua ya. Terima kasih, luar biasa ya. Ya, nanti kita yang lainnya ya, yang lainnya kita coba. Nah, perhatikan, kita kembali lagi ke 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa saya suruh berdiri? Karena sekarang nih ibu-ibu dan bapak harus membaca. Tadi saya suruh berdiri, terus membaca sekarang. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan hidup atau survival. Survival betul karena betul Pak Rahmat guru bahasa Indonesia hebat ya. Survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Jelas untuk survival ini sebagai kebutuhan kita, kebutuhan utama ya. Ada kebutuhan, kalau dilihat kan ada sandang, pangan dan papannya ya. Betul tidak Bu? Pak? Iya. Nah, itu menjadi kebutuhan yang dasar bagi manusia. Kemudian kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Itu jelas. Dari kebutuhan yang pertama ke kebutuhan kedua ada pada peserta didik kita. Ya. Kita lihat anak ada yang perlu diperlakukan, oh ini perhatiannya harus lebih. Ya, walaupun seiring dengan waktu dia akan tumbuh dewasa dan akan menyadarinya. Ya, itu kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Tanpa kita sadari kita pun sama ingin disayangi dan diterima. Betul tidak? Betul kan? Saya belum pernah melihat, apalagi misalkan
Kenapa sih guru-guru SD 3 pekerja ini betah-betah? Karena ibu model orang penyayang, ya betul, so betul. Bukan di depan ibu ini kita belajar apa yang kita rasakan. Begitupun anak didik kita, mereka butuh untuk disayangi dan diterima. Kemudian penguasaan kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Tadi ada anak yang mengacungkan tangan, dia berani, dia ingin menunjukkan kemampuannya, betul kan? Oh, saya ingin diakui nih, butuh pengakuan. Sehingga kalau dulu, bahkan sampai sekarang kita mengenal teman-teman kita, kadang melalui obrolan ringan, kita mengatakan, oh, si A memang dari dulunya anak hebat. Itu kan secara tidak langsung pengakuan. Ya, begitupun dalam diri anak kita, anak didik kita. Kemudian mereka butuh kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, ini yang sering kita harus kita kaji lebih dalam. Mereka punya kebebasan. Kadang 32 anak saja dalam satu kelas, apakah sama semuanya? Dalam menuntut kebebasannya? Tidak kan? Ya, apalagi saya salut untuk guru-guru kelas 1, 2, 3. Ya, saya dari dulu kelas besar belum bisa merasakan kelas-kelas bawah, tapi saya lihat kebebasan mereka sungguh luar biasa. Di kelas atas sudah mulai bisa kita arahkan, ya, untuk menunjukkan karakter yang terbaik bagi diri. Tapi di kelas 1, 2, 3, ya, bisa kita bayangkan, ya, gimana anak ingin merasa dirinya bebas itu seperti apa, ya, memiliki pilihan atau mampu mengendalikan arah hidup orang lain, ya. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Saya memperlakukan ini sebagai bentuk kebebasan saya. Nah, ini kita sadari hal itu merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima, kesenangan. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ini jelas, ya, kalau kesenangan semua ingin merasakannya, ya. Nah, ini yang kelimanya, 5 posisi kontrol. Ini kelima ini ada, ya. Terus terang saja, awal sebagai guru saya sering melakukan 5 posisi kontrol itu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Saya melakukan itu tanpa saya sadari saya mengharapkan sesuatu yang lebih. Anak harus seperti ini dengan cara-cara ini. Penghukum ini guru itu menghakimi, menunjuk, menyakiti, menyindir, ya, itu penghukum. Gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu tanpa kita sadari, dulu ini saya terus terang saja, saya seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Udah hukuman. Ini 5 posisi kontrol. Hasilnya, anak memberontak, anak menyalahkan orang lain, dan anak pandai berbohong. Karena dia takut akan hukuman, segala cara dia lakukan, termasuk berbohong. Sementara tuntutan kita tadi, ya, kebajikan universal, kita dituntut untuk jujur, ya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jangan salah, mungkin kalau ada siswa sekarang saya lebih menyadari dengan merefleksi diri, bermuhasabah diri. Oh,
Mungkin anak melakukan itu karena ini terakhir dampak pada murid akan mengulangi kesalahan, bahkan murid akan berkata, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Nah, seperti itu. Ya. Bahkan nih, yang paling tidak diharapkan dari kontrol penghukum ini, anak merasa atau menjadikan anak dalam tubuhnya rasa dendam. Itu tidak sedikit kan dalam bentuknya. Guru juga, saya melakukan itu, saya juga seperti itu. Nah, tanpa disadari itu merupakan bentuk rasa dendam. Ya. Nah, ini untuk yang lain, ini untuk membuat orang merasa bersalah. Ini kata-kata ini harus kita hindari juga. Misalkan ibu atau bapak kecewa dengan kalian. Itu ternyata akan memperburuk situasi dan kondisi bagi anak. Ya. Nah, di sini guru berkata, kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Nah, itu kata-kata ibu stres atau bapak stres. Nah, itu akan membuat orang merasa bersalah, membuat siswa kita ibu terkuburan. Itu misalkan kalau dalam bahasa anak-anak kita, itu hindari. Kemudian menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Itu dampaknya ya. Murid meletakkan guru di dalam dunia guru di dalam dunia berkualitas ya. Walaupun ada, tapi pengakuannya itu tidak seperti pada tahapan akhir ya. Kemudian merasa rendah diri, minder, dan selalu merasa disalahkan. Apa-apa saya yang salah. Kita hindari, kita rendah diri kita. Kemudian ini untuk teman. Ini teman membuat guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu contohnya kata-kata seperti itu berhubungan dengan posisi kontrol sebagai teman ya. Perhatikan. Nah, ini kalau ini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, ini bisa ibu baca di sini. Ini ada ketergantungan. Kalau posisi kita sebagai teman, nah, tatkala kita tidak ada di sekolah, maka mereka akan merasa kehilangan. Ya, bukan mandiri. Sebenarnya yang kita harapkan kan anak yang memiliki karakternya, ya, bukan ketergantungan. Nah, kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Ini gurunya penting. Ini selalu ada untuk aku. Ya, rasanya kan seperti itu. Kemudian saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Itu murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Muncul rasa kekecewaan saatnya kita tidak ada untuk mereka. Kemudian, nah ini dampaknya ada lemah, tidak mandiri dan ada ketergantungan. Betul tadi kata ibu yang satu. Bu Ain ya, betul tadi kata ibu bahwa tentunya ada ketergantungan. Ya, sementara kita yang akan kita cari ini seperti apa? Ini ada kontrol yang keempat, pemantau. Nah, guru berbuat mengukur bagaimana anak sampai di mana, itu berarti kita sudah pada posisi pemantau. Ini tahapan-tahapan ini kita bisa laksanakan secara bertahap ya. Kemudian ini bisa ibu bapak nanti menitik beratkan pada sanksi atau hadiah ya. Ini kalau secara pemantau. Lalu mana? Nah ini yang akan kita cari itu dari menghargai diri sendiri. Ini identitas berhasil. Saya pun berupaya, saya pun berusaha menjadikan posisi kontrol itu pada manajer. Nah ini kenapa? Untuk menghargai diri sendiri. Anak merasa bisa menghargai diri sendiri. Muncul seandainya anak melakukan sesuatu hal, pertanyaan-pertanyaan ya, ke anak itu.
bisa istilahnya dekat dengan anak, tahu dengan permasalahan anak, dan anak bisa membuat solusi. Nanti kaitannya dengan segitiga restitusi selanjutnya. Kemudian menguatkan pribadi. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Dia punya peran kalau kita bisa membuat kontrol di manajer. Ya. Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dia sudah belajar membuat solusi, diarahkan oleh guru, tidak disalahkan, tapi diarahkan. Kemudian menang. Prinsip tadi ada muncul kan? Nah, mengevaluasi diri, akhirnya ini dampaknya dari manajer ini mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Tidak salah ya, harus dalam agama yang menurut saya ada muhasabah diri. Apa sih? Kalaupun misalkan kita kembali ke sahabat-sahabat, bagaimana Umar memperlakukan kakinya, memperlakukan tangannya kan? Nah itu, ini untuk mengevaluasi diri. Ternyata kita dengan agama begitu kental. Ya. Posisi manajer inilah yang nantinya kita harapkan ada dalam diri semua guru, kemudian berdampak hebat kepada siswa dan menjadikan siswa memiliki karakter yang luar biasa dengan hubungannya dengan kebajikan universal. Nah, ini hubungannya di sini. Setelah kita tahu posisi kita sebagai manajer, maka kita harus mengenal segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nih, kalau kita bisa memperbaiki kesalahan peserta didik dengan mencari solusi sendiri, kita mengarahkannya, maka akan muncul karakter yang lebih kuat dalam diri anak. Nah ini, makanya saat ada permasalahan kita coba dengan penerapan segitiga restitusi. Nih, ciri-ciri restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Anak sudah salah, tidak kita tuntut untuk menjadi lebih jatuh, mereka lebih terpuruk, enggak, ya. Tapi bagaimana agar kesalahannya itu tidak terulang dan diperbaiki ke depan, ya. Kemudian memperbaiki hubungan. Kalau anak dengan segitiga restitusi ini pemecahannya, maka hubungan anak dengan guru tidak baik, pasti dia akan berganti. Ya. Justru itu akan memperbaiki. Oh, ternyata saya membuat jalan keluar dengan arahan Bapak Ibu guru. Ibu memberikan keleluasaan bagi saya untuk menemukan sendiri bagaimana memecahkan masalah. Ya. Kemudian tawaran bukan paksaan. Nanti Ibu guru bagaimana caranya merujuk ke keyakinan kelas yang dibuat. Ya, kebajikan universal di sini. Kemudian fokus pada solusi. Tidak mencari siapa yang salah. Ini kamu dan lain sebagainya. Ubah paradigma tadi. Ya. Kita sama-sama, saya ini pengarahan khususnya untuk diri saya, ya. Untuk memuhasabah diri, untuk merefleksi diri. Tapi saya pun ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengubah semua hal yang tadinya kurang tepat menjadi lurus dan akurat. Itu harapan saya. Nah, ini segitiga restitusi itu seperti ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, dari awal sampai sekarang, sampai materi ini ternyata saling berkaitan satu sama lain. Dan nantinya di sesi yang selanjutnya ini
Perhatikan, menstabilkan identitas. Pada bagian dasar segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Tadi kan ada 5 kebutuhan dasar nih. Nah itu kita memandangnya ke-5 kebutuhan dasar. Oh, kenapa seperti ini? Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Dia tidak terpuruk. Anak yang sudah salah, misalkan tidak terpuruk, justru dia bangkit dan sadar akan dirinya harus seperti apa. Ini contohnya. Kalau kita berhadapan dengan anak pada segitiga restitusi yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Bertemu dengan anak, panggil dengan lembut, nada suara. Nah, ini hati-hati, nada suara. Kalau pembunuh itu kan ada suaranya tinggi ya. Nah, kita awali dengan kesan awal ke anaknya juga penuh dengan kelembutan. Ya. Misalkan anak berbuat salah, tidak ada manusia yang sempurna. Saya atau bapak pun pernah melakukan kesalahan. Tapi itu bangkitkan, stabilkan dulu keadaan anak. Kalau anak sudah stabil, mungkin akan lebih enak diajak bicara. Betul tidak? Ibu bapak kalau situasinya belum stabil, bisa tidak diajak bicara? Enggak, karena yang kita gunakan juga bukan pikiran-pikirannya seperti biasa, yang normal, yang stabil seperti biasa. Nah, anak pun sama, dalam pemecahan masalah, stabilkan dulu identitas. Tahap pertama, ya, jangan merasa dia sebagai dirinya yang paling bersama, ya seperti itu. Ya. Kemudian ini yang kedua, langkah kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud tujuan untuk. Ya. Nah, misalkan ke anak, setelah tadi stabil, menstabilkan, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan hal yang sama, tapi Bapak bisa memperbaiki diri. Langkah yang kedua, mungkin kamu memiliki alasan kenapa berlaku atau bersikap seperti itu. Tanyakan alasan, ungkap oleh kita kenapa anak sampai seperti itu. Itu tahapan yang kedua dari segitiga restitusi, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Ini yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nanti di sesi terakhir ada keyakinan kelas, dan alhamdulillah untuk di sekolah kita sudah menerapkan keyakinan kelas. Nah, di segitiga restitusi ini anak digiring. Misalnya anak yang selalu mengganggu temannya, stabilkan dulu, validasi tindakan yang salah, giring ke keyakinan kelas. Saya lihat dulu pernah ada yang membuat keyakinan kelas dengan tata yang sederhana, menghormati orang lain dan barang milik orang lain. Nah, giring ke sana. Nah, kenapa? Nah, ada tidak keyakinan kelas kita? Nah, itu lambat laun mereka akan menyadarinya. Memang dengan pemecahan masalah itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi untuk permasalahan yang ada di sekolah, ya, dengan segitiga restitusi ini
bisa dipecahkan, tetapi tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi ini. Contoh ya, untuk yang berkaitan dengan misalkan ya di kita insya Allah tidak ada dengan penyalahgunaan narkoba, tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara seperti ini. Ya, ada cara yang lain. Tapi secara umum segitiga restitusi ini bisa diterapkan untuk memecahkan permasalahan pada anak didik kita. Nah, dari segitiga restitusi dengan menanyakan keyakinan ini, maka kita masuk ke episode terakhir, yakni keyakinan kelas. Ya. Ini keyakinan kelas. Nih, saya ambil contoh sengaja. Ini kalau nggak salah muridnya Bu El. Ya, anak hebat ya. Dari keyakinan kelas ini sudah diterapkan dengan baik. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah ini, silakan Bapak Ibu bisa lihat ini. Nah ini menurut dosennya. Ini bisa lihat ya, akan lebih bersemangat menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Karena muncul kesadaran dalam dirinya, itu akan lebih semangat anak. Jadi intinya niat dulu, niatnya. Nah, bagaimana memunculkan keyakinan dalam diri anak juga sama seperti itu. Kemudian pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, ya. Jadi ada pilihan-pilihan. Misalkan kan anak kadang-kadang suka hanya membuat jangan terlambat, misalnya itu aja ya. Berarti itu kaitannya dengan disiplin waktu. Nah seperti itu bisa dibuat supaya anak lebih mengingat. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Apa dulu yang kemudian yang kita butuhkan kita terapkan. Melihat situasi anak seperti itu harus seperti apa. Saya yakin tiap kelas ada kesamaan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk berbeda. Tidak menutup kemungkinan untuk berbeda. Karena tuntutan anaknya pun akan beda. Ya. Kemudian keyakinan kelas nanti sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Jelas bisa diterapkan, diri terapkan. Prosesnya ya tidak seinstan mie instan. Ya, saat itu juga matang, saat itu juga kita makan. Dan kita merasa kenyang, selesai. Tidak seperti itu. Karena apa? Yang dihadapi oleh kita adalah manusia, anak-anak hebat, anak-anak soleh dan solehah yang digiring memiliki karakter yang kuat. Ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan. Jelas semua anak membuat semua. Kemudian kita satukan ya, perumpun lah kalau seperti itu. Misalkan ini mah rumpunnya menghormati tidak maksud aja, tapi kita harus menghormati orang lain misalkan. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ada revisi Pak ya. Jangan sampai ini dalam tempo 1 tahun 2 semester udah ini enggak. Kalaupun harus ada perubahan minggu ini udah baik, dievaluasi dan lain sebagainya. Harus ada penambahan atau ada pengurangan tidak apa-apa. Itu tapi yang perlu itu meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Enggak, Bu. Soalnya anak seandainya anak sudah ada tahapan ini bagusnya. Kalau kayaknya permanen, udah. Apakah anak dalam 1 tahun itu sifatnya akan seperti itu saja? Tidak kan? Ada hal yang sudah kita tempuh. Mungkin ini ada kekurangannya kita perbaiki. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, kalau guru kelas 1 pasti beragam ya Bu ya. Mengenal anak transisi namanya juga ya. Nah,
hangat transisinya juga ya. Kemudian, nah ini terima kasih ya. Kemudian ada kata bergerak dan menggerakkan. Semoga saya bisa menggerakkan ya diri saya dan menggerakkan orang lain untuk lebih baik. Ini gambar saya di akhir episode. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, sisa-sisa waktunya saya kembalikan lagi kepada Ibu moderator. Sebenarnya melewati ya. Baik, terima kasih kasih bos dong. Terima kasih kepada Bapak Eri Santidos SPD yang telah memaparkan materinya dengan sangat luar biasa, sehingga kita bisa paham apa itu sih budaya positif itu, apa sih di dalam budaya positif itu, harus bagaimana kita menjalankan budaya positif tersebut. Baik Bapak Ibu, sekarang meninjak kita ke sesi tanya jawab. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilakan. Baik, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu moderator yang telah memberi kesempatan kepada ini tentang yang 7 tadi budaya positif ya. Jadi ini yang ke-7 yang kelas. Di sini Ibu mau bertanya ya. Sesudah ada keyakinan kelas, apakah tata tertib kelas juga masih dibuat atau apa bedanya tata tertib kelas dengan keyakinan kelas? Dan juga ada yang berpendapat sebelum keyakinan kelas itu harus ada kesepakatan kelas dulu antara guru dan kelas siswa. Nah, setelah kesepakatan oleh anak-anak dilaksanakan, baru pada tahap keyakinan kelas. Apakah pengertian itu bagaimana? Lalu hubungannya dengan tata tertib sekolah. Nah, apakah ada keyakinan sekolah? Tidak ada. Kesepakatan sekolah itu yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eri yang saya hormati, boleh saya mengatakan tadi kalau tidak salah di awal pembelajaran ternyata pemaparan Pak Eri sangat tulus sekali. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi buat kami. Satu kata motivasi yang ingin saya tanyakan adalah apakah yang namanya motivasi itu timbul dari diri sendiri atau hasil berdasarkan sebuah situasi? Apakah motivasi itu timbul dari diri sendiri atau timbul berdasarkan hasil dari sebuah situasi? Sebab tadi Pak Edi menyebut banyak hal, belum lagi dengan teorinya, ya. Teori siapa tadi Pak Edi kalau tidak salah? Cousin itu kan mengatakan begitu. Nah sekarang ya timbul pertanyaan, apakah itu hasil dari diri sendiri atau hasil dari sebuah situasi? Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, Ibu bertanya bahwa apakah perbedaan antara tata tertib dengan keyakinan kelas? Terus, apakah ada keyakinan sekolah? Terus, bagaimana kalau sudah ada tata tertib itu, haruskah dibuat keyakinan kelas juga? Begitu. Terima kasih Ibu Kepala dan Pak Ahmad ya. Nih mungkin kita di sini sharing ya, ini untuk keyakinan kelas dan peraturan Bu ya. Itu cenderung berbeda mungkin ya Bu ya. Hanya dari peraturan itu justru terbantukan dengan pembentukan keyakinan kelas untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang ada ya. Itu berkaitan erat. Dan kalau kita laksanakan itu akan mendukung pada peraturan Bu ya, mendukung pada peraturan. Jadi target pada peraturan itu
akan tercapai dengan ikhtiar adanya keyakinan kelas. Ya, tetap kita memiliki target juga. Tapi yang membedakannya kalau aturan itu baku ya, biasanya kalau sepihak dari kita juga. Nah, berbeda dengan keyakinan kelas. Tapi kita kan tujuannya untuk peraturan tersebut akhirnya misalkan anak disiplin waktu dengan adanya keyakinan kelas bahwa kita tidak boleh terlambat masuk kelas misalkan. Nah, itu kan berhubungan ada target ke peraturan walaupun dalam bentuk yang berbeda mungkin ya. Kemudian apa lagi? Apakah yang namanya motivasi ibu dari diri? Sebelum ini. Ya, itu jelas ibunya kalau dari sebelah pihak bukan dari kita saja. Kemudian dari keyakinan kelas juga kita memprioritaskan itu nilai-nilai kebajikannya, nilai-nilai kebajikan universal yang tadi kita hubungkan dan bisa dilihat kalau kita bisa melihat pada profil pelajar Pancasila ya Bu ya, salah satu kebajikan universalnya. Nah, kemudian apa lagi Bu? Kalau sudah ada kesepakatan. Oh iya, nah ini Bu untuk sekolah ya Bu ya, untuk sekolahnya. Jadi gini, kita mungkin Ibu ya Bu, mohon maaf. Misalkan Ibu menurut Ibu, pandangan Ibu atau pandangan semua saat kita berdiskusi seperti ini, misalkan ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, ya, itu kita bisa gunakan keyakinan sekolah Bu, termasuk guru-guru dan siswanya, gambaran secara umum. Tetapi gambaran terperinci nanti pada keyakinan kelas di setiap kelas. Nah, kita bisa Bu diterapkan seperti itu keyakinan sekolah supaya ya minimal terus terang saja kami ini sangat mengharapkan misalkan perubahan ya. Menurut Ibu kan pandangan dari seorang pemimpin ke bawahan ya, itu harus jelas harus diterapkan tuh ya. Itu bisa menerapkan dengan keyakinan sekolah. Karena ini untuk keyakinan ini pun bisa dari orang tua ke anaknya di rumah dan kita ke anak didik kita di sekolah. Itu bisa diterapkan ya. Suka ada tanpa disadari kalau dulu orang tua bicara sekali saja ya Bu ya, kalau dulu Eri bagian ini, Rahmat bagian ini misalkan. Satu kali kita mengerjakan setiap hari dan itu menjadi bekal kita ya. Sudah dewasa bisa diterapkan seperti itu ya Bu. Kemudian ini untuk Pak Rahmat, ini untuk tentang motivasi tadi di sini. Gini, dua hal ini bisa kita kaitkan. Seorang bisa mengubah dirinya berdasarkan situasi kondisi yang ada. Tapi kita tahu bahwa ini motivasi awal ya. Motivasi awal cenderung terkadang kita tanpa sadari muncul dalam diri. Agama kan menyatakan innama a'malu binniyat, sesuai dengan niatnya. Berarti itu muncul dari dalam diri. Tapi tidak menutup kemungkinan motivasi muncul itu karena pengaruh dari luar. Ini aja barangnya. Ini yang A dan B itu pengaruh eksternal, pengaruh dari luar. Pengaruh dari luar bisa dilihat untuk menghindari ketidaknyamanan. Motivasi saya awalnya anak takut karena dihukum. Dia dihukum, takut nanti dengan hukuman kita tidak nyaman. Nah, awalnya bisa seperti itu pengaruh eksternal. Nah, yang kedua, ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu kan pengaruh dari luar, tetap dari luar dulu. Nah, biasanya Bu Sri kalau saya paling dekat di barisan dan paling awal pasti ngasih hadiah. Nah, itu imbalan pun sama, itu faktor eksternal, ya, faktor luar dulu. Tapi coba, saya pernah punya anak, misalkan anak awalnya karena pujian, dipuji. Lama-lama seiring waktu kita coba pahami, beri pengertian, anak ternyata tetap barisnya di depan.
walaupun tanpa penghargaan, tanpa imbalan, atau menghindari hukuman karena ketidaknyamanan. Itu faktor eksternal, bisa saja muncul motivasinya. Nah, harapan kita sebagai guru muncul di bagian yang terakhir ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kita harapkan itu anak menyadari, muncul dalam dirinya. Nah itu dia. Ternyata berdiri di depan itu enak, kita bisa mendengarkan orang yang berbicara dengan baik. Kan awalnya karena imbalan atau karena takut hukuman, lama-lama muncul dalam dirinya kesadaran. Ya, nah seperti itu. Mungkin ini, tapi sebagai guru ini PR-nya kita mengarahkan ke sini. Unsur internal dari dalam diri peserta didik. Itu yang akan kita harapkan pencapaian kita dalam motivasi perilaku manusia ini. Bagaimana? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri ya? Untuk saya kan guru kelas 3 ya. Di masa kelas 3, anak usia kelas 3 masih ada sikap atau sikap yang manja ya. Masih ada muncul sikap-sikap yang manja terhadap gurunya. Itu mungkin ini cerita yang pernah terjadi di kelasnya saya. Nah, karena setiap siswa itu selalu mengadu kepada ceritanya kepada saya. Nah, setiap siswa itu selalu mengadu, dan saat saya menanggapi pengaduan satu orang, yang satu orang lagi merasa cemburu karena sudah merasa tersisihkan. Padahal bukan begitu maksudnya, kan saking banyaknya yang mengadu siswa, karena yang lainnya merasa tersisihkan karena mungkin belum didengar oleh saya atau bagaimana ya. Mungkin mereka belum bisa mengatur rasa emosi mereka ya, karena masih usia dini. Nah, untuk mengembangkan budaya positif dalam kelas, dalam menghadapi perasaan cemburu setiap siswa, itu harus bagaimana sikap guru terhadap siswa yang emosionalnya yang secara demikian. Mungkin itu ya perlakuan kita, budaya yang positif terhadap siswa. Ya mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih kepada Bapak ya, tentang bagaimana perlakuan kita kepada anak. Nah di sini mungkin Pak Asep, kita pahami dulu lima kebutuhan dasarnya. Kita memang PR buat kita tidak bisa, kalau istilah bahasa Sunda ngaramu kusikuk ya. Nah tahapan demi tahapan yang tadi saya utarakan mungkin bisa diterapkan, termasuk kebutuhan dasarnya. Kadang anak bertahan hidupnya jelas dari orang tuanya sudah jelas, tapi bentuk kasih sayang. Nah ini kasih sayang. Makanya saya tadi bagaimana caranya memperlakukan anak ya? Bagaimana saya memperlakukan anak sesuai dengan kebutuhan. Nah kadang anak kita sudah memperlakukan, saya ibaratkan tadi kepada ibu ini kan sama butuh belayan, tapi belayan seperti apa yang diperlakukan kepada mereka. Nah kita ikuti dulu arus yang ada, kemudian dalam artian biarkan anak pengaduan seperti ini atau ada yang harusnya cemburu ya. Nah dari segi cemburunya itu yang nantinya PR buat kita, bagaimana kita menanganinya. Apakah karena dia betul-betul memiliki kasih sayang, kadang-kadang anak ada yang hanya sebatas manja ingin perlakuan guru saja kan. Kalau itu bisa dikirim secara cepat ke mandiri. Nah anak yang butuh belajar khusus berarti itu ada tempo waktu
dengan perlakuan yang sama dulu seperti itu. Ya, anak kayak ini harus ngarungan nenek istilah Sunda kan seperti itu. Nah, tapi hal itu pastinya akan membutuhkan waktu, Pak. Ya, kalau kemarin kan one day one student ya. Nah, dari one day one student itu tetap kita memperhatikan anak yang lain ya. Bukan berarti misalkan nih saya Bu Nina misalkan nih Bu Nina aja one day hari ini hanya ke Bu Nina, tetap berikan pengertian ke yang lain, berikan pemahaman kepada yang lain bahwa tujuan kita ini akan seperti apa ya. Itu saya rasa tahapannya saja dan waktunya saja ya Pak. Hanya saya mengharapkan nanti pertimbangan setiap guru dalam menentukan perlakuan anak, tolong perhatikan 5 kebutuhan dasar ini, karena perlakuannya pasti akan berbeda ya. Itu ya Pak Kapten. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan jawabannya. Mungkin ada yang lain? Cukup ya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang barusan Ibu Bapak berikan, sebetulnya tadi dikatakan bahwa apa sih tata tertib, apa keyakinan kelas, apa kesepakatan kelas. Sebetulnya itu semuanya saling berhubungan. Yang membedakannya, kalau misalkan di tata tertib itu pasti ada kata jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Tapi kalau di keyakinan kelas kita masukkan nilai-nilai universal, kebajikan, nilai-nilai kebajikan seperti jujur, berarti orang, tapi harus dikasih dulu kepada siswa bahwa jujur itu apa. Jadi siswa itu hanya melihat nilai-nilai kebajikannya saja. Kesepakatan kelas pun dari nilai-nilai kebajikan itu dipaparkan lagi. Nah, itu berarti antara tata tertib, keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu saling berhubungan. Terus yang kedua, dari situasi atau dari lahir begitu saja sendiri. Sebetulnya itu awalnya betul kata Pak Menteri bahwa semua itu dari luar dulu. Dorongan dari luar baru kita ada kemauan. Kalau tidak ada dorongan, mau apa? Berarti dari luar dulu baru kita adanya motivasi. Yang ketiga barusan betul juga bahwa dasar manusia itu berbeda, tetapi bagaimana cara kita untuk memperhatikannya, kita juga bisa belajar tadi tahapan kontrol ya, kita harus bisa berperan sebagai manajer. Baik, mungkin dari semua rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir dapat kita simpulkan bahwa nilai-nilai dan kebiasaan yang diterapkan di sekolah dapat mengembangkan jati diri siswa kita, karena kebutuhan dasar manusia itu membutuhkan kasih sayang, bertahan hidup, kesenangan, permasaan, sehingga tugas kita sebagai guru adalah menuntun murid-murid kita di dalam hidupnya, di dalam pertumbuhannya, agar menjadi murid yang mereka inginkan sendiri dan menjadi orang-orang yang berkarakter dengan nilai-nilai mereka yang mereka percayai. Harapan saya ke depannya, setelah diseminasi ini, kita dapat merubah paradigma kita dan terus termotivasi untuk menjadi guru yang berinovasi, mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga kita dapat menumbuhkan siswa-siswa kita yang berkarakter sesuai dengan struktur kurikulum merdeka yang sedang kita ampau. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang telah mengikuti diseminasi ini dengan sebaik-baiknya. Semoga kita dapat berjumpa lagi dalam berbagi praktik selanjutnya. Burung camel, burung kenari, cukup sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dong. Budaya positif ini sudah dijalankan dan perlu juga terus dipertahankan dan dikembangkan.
Terus tadi selain budaya positif, saya juga bermanfaat bagi saya sebagai guru. Tadi Pak Eri menjelaskan di 5 posisi kontrol. Jadi kita ini harus sebagai manajer, jadi jangan sebagai penghukum. Karena dari kita sebagai, kalau posisi kita sebagai penghukum, akhir-akhirnya anak itu tadi kata Peri akan membekas. Betul, pernah saya bertemu dengan seseorang yang sudah tua, usianya sudah tua, tapi beliau masih ingat waktu dihardik oleh gurunya sewaktu di SD. Itu pengalaman saya benar ini bukan saya mengarang. Saya bertemu di Bank BJB dengan guru-guru pensiunan. Nah, dia itu pernah dihardik oleh seorang guru. Dia juga seorang guru, tapi dia terus membekas bahwa dia pernah dihardik oleh gurunya sewaktu di SD. Nah, dari 5 posisi kontrol tersebut itu sangat bermanfaat bagi saya, bahwa saya itu harus di posisi yang mana. Yang tadi yang Pak Heri katakan bahwa kita harus berusaha sebagai guru di posisi kontrol sebagai manajer. Jadi mungkin pendapat saya, refleksi saya dari hasil pekerjaan ini, hasil pemaparan ini sangat bermanfaat dan akan kami usahakan untuk menjadi guru yang terbaik bagi anak-anak didik kita. Semoga peserta didik kita menjadi generasi emas nanti di tahun 2045. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin pemaparan dari saya sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini dengan cuaca yang sangat cerah kita bisa berkumpul bersama di kelas 5 ini. Nah, untuk kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang budaya positif. Budaya positif itu kebiasaan yang diterapkan oleh kalian, memiliki nilai-nilai kebajikan agar kalian bisa belajar dengan aman, nyaman, tentram, dan juga menyenangkan. Kalian mau belajar seperti itu? Nah, kita tanamkan budaya positif. Nah, salah satunya adalah kita akan membuat keyakinan kelas, ya, di kelas kita ini. Ya, nanti Bapak akan membagikan sticky note-nya, isi oleh kalian, curahkan apa yang menjadi keinginan kalian belajar di kelas ini. Paham? Paham. Nah, supaya tidak loyo, SD Tiga Mekar Jaya. Semoga semangat itu selalu ada ya di dalam diri kalian. Nah, perhatikan. Ada yang bisa membantu Bapak untuk membagikan sticky note-nya? Nanti tiap meja Bapak bagi ya. Jadi beberapa sticky note-nya. Nih, siapa yang mau maju? Yuk, sini, Raja, sini Jan. Sini Jan. Oh, yang ini aja dulu. Bagikan satu meja, satu. Cepat ya.
lagi sama sebelah sini sama Naira ya. Sama Naira, jadi laki-laki ada, perempuannya ada. Ini yang sebelah sini. Cepat sana. Nah, silakan isi tulis oleh kalian. Apa sih keinginan kalian? Ya, isi di sticky notes-nya. Kemudian nanti kalian kumpulkan di depan. Ya, kita akan tahu. Kita akan membuat keyakinan kelas apa saja yang sebenarnya ingin kalian laksanakan di kelas kita ini. Silakan. Yuk, catat. Baik, lewat ya. Tulis di sini ya. Tulisannya yang besar biar teman kalian nanti bisa membacakannya di depan. Silakan. Tulis istilahnya, tulis langsung yang tadi. Sudah? Nah, kalau sudah, kalian tempel di sebelah sini. Sebelah sini tempel. Misalkan ini ada 4 baris, berarti barisan sana di sini. Atau bebas menurut kalian enaknya di mana? Tapi yang rapi. Silakan. Oleh salah satu dari kalian, ada yang bisa membantu Bapak untuk membacakannya nanti? Ada? Siapa? Nah ini ada siapa? Wanda, Anastasia. Ya, silakan. Yang lain boleh tempelkan di depan. Boleh, silakan. Yang rapi, antri. Ya, yang rapi. Di bawahnya bisa, jangan terlalu dekat dengan teman. Rapikan. Tidak nempel. Malam kan nggak? Malam kan? Tidak? Gimana ya Pak? Iya. Ya, 1 orang nanti dirapikan. Nah, udah semua? Udah, perhatikan. Kalian sudah membuat ya keyakinan kelas. Nanti kita akan mendengarkan ya,
keyakinan kelas apa saja yang ingin kalian inginkan, ingin kalian harapkan agar di kelas kita itu lebih kondusif pada saat kita belajar, ya. Nah, tadi Wanda mengacungkan tangan untuk membacakannya di depan. Silakan Wanda, maju. Nah, dengarkan. Saya akan membacakan keyakinan kelas dari teman-teman saya. Saya berharap kelas kita bisa datang tepat waktu. Minta izin sebelum keluar kelas. Jangan berbohong, hormati guru dan teman-teman. Tidak berbicara kasar, tapi buku setelah belajar. Hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Datang tepat waktu, belajar dengan tertib dan aktif, menjaga kebersihan kelas, belajar dengan sungguh-sungguh, saling menyayangi, perhatikan guru saat belajar, saling membantu, menjaga ruang kelas, hadir tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya. Saya ingin kelas ini maju. Nah, tepuk tangan buat Wanda. Nah, dari keyakinan kelas yang dibuat tadi, nah, perhatikan. Nah, kalian sudah tahu ya. Jadi keyakinan kelas itu sudah kita laksanakan ya. Karena kalian bersama Bapak sudah membuat keyakinan kelas apa saja yang akan kita yakini untuk mempelajari atau melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, perhatikan ya. Nah, dari pembuatan keyakinan kelas tadi, nih, Bapak bisa menyimpulkan bahwa kalian menginginkan yang pertama itu disiplin. Disiplin, baik itu disiplin waktu, seperti tadi, bahwa kita harus datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian disiplin dalam belajar. Ya, tidak mengganggu teman, menghormati teman. Nih, yang kedua, bertanggung jawab. Ya. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Keempat, sopan santun. Jadi di kelas kita tidak ada lagi teman-teman kalian yang berbicara kasar. Setuju? Setuju. Nah, ini tadi tidak boleh berbohong, berarti mengutamakan kejujuran. Nah, semua itu kita menuju pada profil pelajar Pancasila. Kalian masih ingat nama lambangnya? Nah, coba berdiri. Coba berdiri, semuanya berdiri. Ini untuk sebagai tanda bahwa kita telah membuat keyakinan kelas. Kita berupaya menjadi menerapkan profil pelajar Pancasila. Ya. Lambang Pancasila. Terima kasih. Kita hari ini telah membuat keyakinan kelas dan semoga
keyakinan kelas ini bisa kita terapkan dan menjadi, Bapak mengharapkan kesadaran dalam diri kalian dan menjadi karakter ya buat kalian. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada keluarga besar SDN 3 Mekarjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.